Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mahasiswa semua dalam keadaan sehat-sehat dan tidak bosan-bosannya mengikuti perkuliahan pada channel ini, walaupun eh, walaupun tidak ada variasi karena kita tidak bertatap muka, selalu ibu yang menjadi teacher center pada pembelajarannya tanpa memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menyampaikan pendapatnya serta bertanya bagian mana yang belum mahasiswa pahami. Namun demikian, mahasiswa dapat mengajukan pertanyaan pada LMS-nya atau pada e-learning-nya atau pada WhatsApp dan sebagainya jika ada yang dirasa tidak paham atau tidak dipahami oleh mahasiswa semua. Baiklah, pada kali ini kita ketemu lagi pada mata kuliah Aljabar Matrik. Ini adalah pertemuan atau minggu ketiga pada mata kuliah Aljabar Matrik. Siapa yang masih ingat dengan materi yang kita pelajari pada minggu lalu? Ada yang masih ingat dengan materi yang kita pelajari pada minggu lalu? Ya, benar sekali. Materi yang kita pelajari pada minggu lalu adalah matrik, di mana kita belajar tentang apa itu pengertian matrik, bagaimana sifat-sifat matrik, kemudian operasi pada matrik. Setelah itu kita belajar tentang sifat-sifat matrik dan Ibu sudah meminta mahasiswa untuk membuktikan sifat-sifat matrik pada LMS atau e-learning yang sudah Ibu bagikan di e-learningnya, ya, yang sudah Ibu berikan pada e-learningnya. Dan mahasiswa semua Ibu harapkan sudah mengerjakan latihan itu dan paham. Jika tidak paham atau ada pertanyaan tentang pembuktian sifat-sifat matrik, silakan ajukan pertanyaan dan lakukan diskusi dengan teman satu lokal dan sebagainya. Baiklah, untuk tidak berlama-lama, materi pada kali ini diharapkan mahasiswa mampu memahami topik tentang sistem persamaan linear. Nah, apa itu yang dimaksud dengan sistem persamaan linear? Oke, kita coba. Nah, I take the pencil before that. What is the color? I think the color is white ya, sama dengan tulisannya ya. Nah, ini kita belajar tentang sistem persamaan linear. Apa yang dimaksud dengan sistem persamaan linear? Pasti mahasiswa semua juga sudah pernah belajar sistem persamaan linear, baik itu di sekolah SMP maupun di SMA pasti sudah ada belajar tentang sistem persamaan linear. Nah, untuk mengingat-ingat kembali, kita coba memahami atau mendefinisikan sedikit tentang sistem persamaan linear. Masih ingatkah Anda? Ya, masih ingatkah Anda dengan sistem persamaan linear? Dalam bagian ini kita akan memperkenalkan istilah dasar dan kita bahas dalam sebuah metode untuk memecahkan sistem persamaan linear, sistem-sistem persamaan linear. Nah, sebuah garis dalam bidang XY secara aljabar dapat dinyatakan oleh persamaan yang berbentuk nih. Ya, secara aljabar, sistem persamaan linear itu dapat dinyatakan dalam sebuah garis yang berbentuk seperti ini. A1X ditambah A1Y sama dengan B. Nah, persamaan semacam ini kita namakan sebagai persamaan linear dalam peubah variabel X dan peubah variabel Y. Nah, secara umum kita definisikan persamaan linear dalam N peubah X1 sampai X2 sampai dengan Xn. Ya, itu secara umum dapat kita nyatakan sebagai peubah persamaan linear sampai ke N itu
itu adalah X1, X2 sampai ke Xn sebagai persamaan ya, sebagai persamaan yang dapat dinyatakan dalam bentuk apa? Dalam bentuk A1 X1 tambah A2 X2 sampai semuanya ke AN Xn sama dengan B. Nah, itu bentuk umum dari persamaan linear ya. Belum sistem persamaan linear, tapi masih bentuk persamaan linear. Nanti kita akan menuju kepada sistem persamaan linear, namun kita belajar dulu tentang apa itu persamaan linear. Jadi, persamaan linear apa tadi? Mahasiswa semua masih ingatkah? Apa yang barusan Ibu bilang tentang persamaan linear ya? Persamaan linear itu adalah sebuah garis bidang X, Y secara aljabar dapat dinyatakan oleh persamaan yang berbentuk A1X A tambah A1Y sama dengan B. Nah, persamaan semacam ini kita namakan sebagai persamaan linear dalam variabel X dan variabel Y. Nah, secara umum ya, secara umum kita definisikan persamaan, bukan sistem ya, ingat lagi bukan sistem tapi masih persamaan linear ya. Itu dari X1, X2 sampai Xn ya, X1, X2 sampai Xn itu secara umum dapat kita nyatakan sebagai bentuk A1, X1, A2, X2, A3 sampai dengan AN Xn sama dengan B, di mana A1 sampai AN dan B adalah konstanta-konstanta dalam bilangan real. Nah, itulah yang disebut dengan persamaan linear. Bisa paham itu mahasiswa semua? Ibu harap bisa dipahami ya, itu yang disebut dengan persamaan linear. Nah, sekarang dari definisi tadi ya, Ibu meminta mahasiswa memberikan komentar ya, komentar pada kolom komentar. Ini kan Ibu pause, lama-lama di sini Ibu pause. What is pause? Pause diberhentikan, maksudnya di pause ya, di pause. Kok pause sih? Pause ya, di pause. Ya ilah, perkara pause aja ribet banget. Bukan apa sih itu namanya, di stop ya, di stop pada bagian ini. Sudah di stop, Ibu stop pada bagian ini. Nah, mahasiswa semua, dari penjelasan Ibu tadi ya, yang manakah ya, yang manakah di antara contoh-contoh persamaan di bawah ini yang bukan, ingat ya, ini kata-katanya yang bukan persamaan linear. Jadi you choose from all the example from linear equation, sistem persamaan linear gitu ya. Ini ada some equation, the first one, ini putih, sama-sama putih nggak jelas ya, ini hitam ya. Nih the first, the second, the third, the first, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Ya, ada 8 bentuknya. Dari bentuk persamaan, ada persamaan 8 buah gitu ya. Nah, kalian diminta memberikan komentar pada kolom komentar pada channel YouTube Ibu. Itu nanti akan Ibu share di e-learning-nya. Yang diminta itu adalah kalian menentukan yang manakah yang bukan ya. Yang manakah yang bukan persamaan linear. Jadi ini persamaan linear ya, bukan sistem persamaan linear, tapi persamaan linear. Kalau persamaan linear itu hanya terdiri dari satu-satu begini tuh. Satu, the first, ya. Ini kedua, ini anggap kita secara horizontal ya ngitungnya. Ini 1, ini 2, kemudian ini 3, ini 4, the fourth, ini 5, fifth, ini 6 ya, ini 7, ini 8 gitu ya. Nah, kalian diminta menteli yang bukan. Kalian itu Ibu beri nomor, jadi kalian cukup memberikan komentar dengan memberikan nomor pada kolom komentar dengan menyebutkan nama dan NIM. Kira-kira dari 8 bentuk persamaan ini
yang mana yang bukan ya, yang mana yang bukan persamaan ya, yang mana yang bukan persamaan linear, yang mana yang bukan persamaan linear ya. Ibu tunggu komentarnya pada kolom komentar. Ibu harap dari penjelasan sebelumnya mahasiswa bisa menjawab pertanyaan ini dengan baik dan benar. Oke. Sekarang kita lanjut the next materinya ya. Oke, the next materinya ya. Persamaan linear tidak melibatkan sesuatu hasil kali seperti akar gitu ya, seperti akar. Semua peubahnya hanya terdapat satu angka pertama, sedangkan bukan persamaan linear muncul sebagai argumen untuk fungsi bisa trigonometri, bisa logaritma atau logaritmik gitu ya, bisa untuk fungsi eksponensial ya, macam-macam. Kalau yang bukan persamaan linear mah bisa macam-macam, bisa dalam bentuk argumen, bisa dalam bentuk trigonometrik, bisa dalam bentuk logaritmik ya, bisa dalam bentuk eksponensial gitu ya. Nah, tapi kalau seandainya persamaan linear saja itu dia tidak melibatkan sesuatu yang berupa itu semua, bisa tidak melibatkan tanda akar, tidak melibatkan yang ini tuh trigonometrik, logaritmik dan eksponensial. Jadi dia hanya melibatkan, dia hanya terdapat 1 sampai dengan angka pertama ya. Nah, ya seperti itu. Begitu mahasiswa semua. Nah, sekarang kita kepada sebuah contoh ya, sebuah contoh. Carilah himpunan pemecah dari masing-masing persamaan linear berikut. Nah, persamaan linearnya berbentuk ini. 5x tambah 5x dikurang y ya, 5x dikurang dengan y dikurang 5x dikurang y sama dengan 3. Untuk mencari pemecahan masalah-masalah satu ini, maka kita dapat menerapkan sembarang nilai untuk x untuk mencari nilai dari y, atau sebaliknya, kita dapat memilih sembarang nilai y ya, kita dapat memilih sembarang nilai dari y untuk mencari nilai dari x. Jadi bisa bolak-balik sih, bisa kalian tetapkan nilai x-nya sembarang peubah gitu ya untuk mencari nilai y gitu ya, atau bisa kalian tetapkan nilai x untuk mencari nilai y dengan menetapkan sebuah peubah atau variabel. Bisa paham itu ya? Jadi bisa bolak-balik, bisa berganti, bisa terserah aja mahasiswa versinya seperti apa. Bisa kalian menetapkan sebuah variabel untuk nilai x, kemudian kalian tentukan nilai y-nya. Bisa juga sih kalian menetapkan nilai untuk y dan kalian tentukan variabel x-nya. Nah, contoh rumus ini menggambarkan himpunan dari sebuah persamaan linear ya. Nah, sekarang kita coba bahas bentuk penyelesaian dari persamaan linear itu dengan memisalkan boleh x-nya yang kalian misalkan sebagai peubah t, boleh y-nya. Nah, di sini sebagai contoh kita akan memisalkan atau memilih sembarang nilai untuk y untuk mencari nilai x. Maka kita dapat seperti ini. Nah, kita misalkan si x-nya itu adalah t ya, si x-nya t, maka si y-nya jadi gimana? Y-nya kan ini, y sama dengan ya, kita bawa ke kiri, berarti 5x kurang 3 ya, kan 5x kurang 3 kan, kalau si y-nya kita cari. Nah, si x-nya sendiri sudah kita tetapkan sebagai sebuah t, maka solusi dari si y-nya sendiri adalah kita ganti x-nya dengan t, maka menjadi y sama dengan 5t kurang 3. Begitu ya. Nah, rumus-rumus ini menggambarkan himpunan pemecahan tersebut dalam sebarang parameter t. Pemecahan numerik khususnya dapat diperoleh dengan mensubstitusikan nilai-nilai spesifik t. Misalkan t sama dengan 3, berarti x-nya sama dengan t tadi kan, berarti x-nya sama dengan 3. Nah, y-nya tadi apa? Y-nya 5t kurang 3. Kalau x-nya diganti dengan 3,
maka si Y-nya sendiri 5 kali 3, 15 kurang 3 adalah 12. Itu bisa kita substitusikan sebarang nilai spesifik untuk si T itu sendiri, ya kan? Nah, jika menggunakan pendekatan yang kedua, yakni dengan menetapkan sembarang T untuk Y. Nah, kalau tadi itu teh si X-nya yang kita misalkan dengan T, ya. Si X-nya yang kita misalkan dengan T, maka si Y-nya kita peroleh 5T dikurang dengan 3. Nah, sekarang T gimana? Kalau seandainya itu bukan si X-nya, kalian kan boleh pilih tadi, boleh si X-nya yang kalian misalkan dengan sebuah peubah T. Nah, boleh juga si Y-nya yang kalian misalkan dengan peubah T. Nah, sekarang bagaimana jika sebaliknya? Jika sebaliknya itu teh maksudnya bagaimana kalau si Y-nya yang dimisalkan dengan T, ya, Y-nya yang dimisalkan dengan T, bagaimana bentuknya? Nah, kita coba ya. Kita coba Y-nya dimisalkan dengan T. Nah, ini dia bentuknya. Nah, Y-nya kita misalkan dengan T, ya. Oke, kan bentuknya tadi seperti ini, ya. Berarti kita cari X-nya. Berarti dari sini teh, dari sini. Berarti 5X sama dengan 3 ditambah dengan Y. Kan? Kalau X saja berarti apa? 3/5, ya. 3/5 ditambah dengan Y per 5. Nah, sekarang si Y-nya diganti dengan T. Makanya jadi seperti ini, ya. Maka dia menjadi 1/5 T, kan tadi 1/5 Y ya, X sama dengan 1/5 T dikali dengan ditambah dengan 3/5, di mana si Y-nya kita misalkan sama dengan T, ya. Boleh berarti yang tadi T si X-nya yang kita misalkan dengan T, dapat persamaannya Y sama dengan 5T kurang 3. Kalau ini T si Y-nya yang kita misalkan dengan T, maka dapatlah persamaan X-nya 1/5T ditambah dengan 3/5. Begitu ya mahasiswa semua. Ibu rasa this is not very difficult for you, but this is apa tuh ya, udah pernah ya ever you study these cases when you at senior high school or junior high school. I think both, ya, both bisa you ever study it in junior high school, and I think you ever study this cases at junior high school, yeah. So this is not new for you, so I think this is not difficult for you, ya. Nah, itu kalau mau ngomong bahasa Inggris bisa masuk ke lokal ibu di mata kuliah kalkulus integral. Itu kita full version dalam bahasa Inggris bahan ajarnya, dan kita coba telaah one by one and step by step, dan kita sama-sama belajar di sana. Selain belajar matematikanya, kita juga belajar bahasa Inggrisnya, walaupun bahasa Inggris ibu nggak bagus, juga belepotan sana sini, dan kita sama-sama, walaupun this is not international class, but all of our student can be speak English well, because this is so important for you to get job after you graduated in this campus, in this program studi. What is the major in this major? Yes? Okay, kita lanjut. I will continue this cases. Okay, nah, walaupun rumus-rumus ini berbeda dari rumus-rumus yang kita peroleh di atas, namun rumus-rumus ini menghasilkan himpunan pemecahan yang sama yang berupa sebuah bilangan real, ya. Sistem persamaan linear atau sistem persamaan di SPL merupakan himpunan berhingga dari persamaan-persamaan linear dengan peubah X1, X2 sampai Xn. Sebuah urutan bilangan S1, S2 sampai S3 sampai Sn dinamakan pemecah atau solusi dari sistem persamaan linear tersebut,
Jika S1 sama dengan S1, S2 sama dengan S2, X3 sama dengan S3, Xn sama dengan Sn merupakan pemecah dari masing-masing persamaan pada sistem persamaan tersebut. Nah, ini udah kebagian sistem persamaan linear. Kalau yang tadi itu masih kepada persamaan linear sahaja. Ya, jadi itu yang mesti mahasiswa ingat semua, kalau dia hanya terdiri dari sebuah persamaan, itu disebut dengan persamaan linear saja. Nah, kalau dia sudah berupa sistem, ya, kalau sudah berupa sistem, ya itu yang perlu digarisbawahi, sudah berupa sistem persamaan linear atau ditingkat dengan SPL, dia itu merupakan himpunan berhingga dari persamaan-persamaan linear dalam peubah X1, X2 sampai Xn. Jadi ada banyak di sana persamaan linearnya yang terdiri dari X1, S2 sampai Xn dalam sebuah urutan bilangan-bilangan S1 sampai dengan Sn, maka itu disebut dengan sistem, ya, disebut dengan sistem persamaan linear. Nah, seperti apa bentuknya? So, let we check. Nah, ini dia bentuknya. Ini adalah sistem, ya. Ini adalah sistem. Kalau tadi kita berbicara dalam konteks persamaan linear sahaja, sekarang kita sudah berada pada konteks sistem persamaan linear, ya, yang terdiri dari persamaan-persamaan linear. Nah, ini contohnya. 4x1 dikurang dengan x2 ditambah dengan 3x3 sama dengan minus 1. 3x1 ditambah dengan x2 ditambah dengan 9x3 sama dengan minus 4. Mempunyai pemecah x1 sama dengan 1, x2 sama dengan 2, x3 sama dengan min 1. Itu nanti kita akan pelajari. Ini diterima aja dulu seperti ini pemecahnya. Karena nilai-nilai ini ketika kita substitusikan ke dalam sistem, ya, dalam sistem, dia akan memenuhi kedua persamaan tersebut. Kalian carinya tesnya pakai apa kalau waktu SMA? Iya, substitusi, eliminasi dan sebagainya, ya. Nah, di sini kita terima aja. Nanti kita akan belajar operasi baris elementer untuk menentukan dari solusi dari sistem persamaan linear ini yang belum mungkin pernah dibahas pas masih kuliah, ya. Nah, akan tetapi X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 8, X3 sama dengan 1 bukanlah sebuah pemecah karena nilai-nilai ini hanya memenuhi persamaan pertama, ya, dari kedua persamaan sistem tersebut, ya. Jadi ini kita memenuhi untuk persamaan yang pertama, tapi tidak memenuhi untuk persamaan kedua, maka ini, ya, ini bukanlah solusi dari sistem persamaan linear ini, ya. Jadi ini bukanlah solusi dari sistem persamaan linear ini. Tapi inilah yang merupakan solusi dari sistem persamaan linear ini. Karena ketika ini disubstitusikan, maka nilai-nilainya itu memenuhi dari kedua sistem persamaan tersebut. Bisa paham? Ibu rasa bisa dipahami, tapi nanti cara menghitungnya akan kita belajari pada operasi baris elementer. Oke, mahasiswa semua bisa paham, ya? Nah, tidak semua sistem persamaan linear mempunyai pemecah atau solusi. Sebuah sistem persamaan linear yang tidak mempunyai pemecah dikatakan tak konsisten atau disebut dengan inkonsisten. Jika ada setidak-tidaknya satu pemecah, maka sistem persamaan itu disebut dengan konsisten, ya, konsisten atau dalam bahasa Inggris konsisten gitu, ya. Nah, kalau tidak punya pemecah itu disebut dengan tak konsisten atau inkonsisten. Bisa paham? Oke, kita lanjut lagi.